Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan orang yang karismatik dan tidak karismatik. Karismatik adalah sifat yang membuat seseorang menarik dan menarik perhatian orang lain. Orang yang karismatik biasanya memiliki kepribadian yang menyenangkan, mudah bergaul, dan mampu memimpin. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kepribadian yang tertutup, pendiam, dan sulit bergaul. Jadi, jika kamu penasaran apa sajakah perbedaan orang yang karismatik dengan yang tidak karismatik, simak terus video ini sampai selesai. Berikut ini adalah 15 perbedaan orang yang karismatik dan tidak karismatik. Nomor 1. Kemampuan berbicara. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan berbicara yang baik. Mereka mampu berbicara dengan jelas, percaya diri, dan menarik perhatian orang lain. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan berbicara yang kurang baik. Mereka mungkin berbicara dengan terbata-bata, kurang percaya diri, dan membosankan. Nomor 2. Kemampuan mendengarkan. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Mereka mampu fokus mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dan memberikan umpan balik yang relevan. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan mendengarkan yang kurang baik. Mereka mungkin sering menyela pembicaraan orang lain, tidak fokus mendengarkan, dan memberikan umpan balik yang tidak relevan. Nomor 3. Kemampuan berhubungan dengan orang lain. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan berhubungan dengan orang lain yang baik. Mereka mampu menjalin hubungan yang hangat dan akrab dengan orang lain. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan berhubungan dengan orang lain yang kurang baik. Mereka mungkin tampak dingin, kaku, dan sulit bergaul. Nomor 4. Kemampuan memimpin. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan memimpin yang baik. Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti mereka. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan memimpin yang kurang baik. Mereka mungkin tampak ragu-ragu, tidak tegas, dan sulit mengambil keputusan. Nomor 5. Kemampuan mengelola emosi. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik. Mereka mampu mengendalikan emosi mereka dengan baik dan tidak mudah terpancing emosi. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan mengelola emosi yang kurang baik. Mereka mungkin sering menunjukkan emosi negatif seperti marah, sedih, atau cemas. Nomor 6. Kemampuan membaca suasana. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan membaca suasana yang baik. Mereka mampu memahami situasi yang menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan membaca suasana yang kurang baik. Mereka mungkin tampak tidak peka terhadap situasi dan sering membuat kesalahan. Nomor 7. Kemampuan menjadi diri sendiri. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi diri sendiri yang baik. Mereka tidak berusaha menjadi orang lain dan percaya diri dengan diri mereka sendiri. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi diri sendiri yang kurang baik. Mereka sering berusaha menjadi orang lain dan merasa tidak nyaman dengan diri mereka sendiri. Nomor 8. Kemampuan meningkatkan diri. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan meningkatkan diri yang baik. Mereka selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan meningkatkan diri yang kurang baik. Mereka merasa puas dengan diri mereka sendiri dan tidak berusaha untuk berubah. Nomor 9. Kemampuan menjadi inspiratif. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi inspiratif yang baik.
Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai impian mereka. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi inspiratif yang kurang baik. Mereka mungkin tampak tidak memiliki tujuan hidup dan tidak mampu menginspirasi orang lain. Nomor 10. Kemampuan menciptakan kesan yang baik. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan menciptakan kesan baik yang baik. Mereka mampu membuat orang lain merasa nyaman dan senang berada di dekat mereka. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan menciptakan kesan baik yang kurang baik. Mereka mungkin tampak dingin, kaku, dan sulit bergaul. Nomor 11. Kemampuan beradaptasi. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan yang baru dengan cepat. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan beradaptasi yang kurang baik. Mereka mungkin tampak kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan yang baru. Nomor 12. Kemampuan berpikir positif. Orang yang karismatik biasanya memiliki pemikiran yang positif. Mereka selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki pemikiran yang negatif. Mereka sering melihat sisi negatif dari segala sesuatu. Nomor 13. Kemampuan menjadi pendengar yang baik. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi pendengar yang baik. Mereka mampu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dengan penuh perhatian dan empati. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi pendengar yang kurang baik. Mereka mungkin sering menyela pembicaraan orang lain, tidak fokus mendengarkan, dan memberikan umpan balik yang tidak relevan. Nomor 14. Kemampuan membangun hubungan. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik. Mereka mampu menjalin hubungan yang kuat dan langgeng dengan orang lain. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan membangun hubungan yang kurang baik. Mereka mungkin tampak dingin, kaku, dan sulit bergaul. Nomor 15. Kemampuan menjadi pemimpin yang inspiratif. Orang yang karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi pemimpin yang inspiratif. Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Sementara itu, orang yang tidak karismatik biasanya memiliki kemampuan menjadi pemimpin yang kurang inspiratif. Mereka mungkin tampak ragu-ragu, tidak tegas, dan sulit mengambil keputusan. Karismatik adalah sifat yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Jika kamu ingin menjadi orang yang karismatik, maka kamu perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang disebutkan ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir video. Jika video ini memberikan kamu manfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.